Assalamualaikum. Beberapa kali kita udah membahas endorfin, manfaatnya sudah, memunculkannya udah, tapi nggak apalah ya, kita bahas lagi karena ini tuh dahsyat. Kalau yang setelannya salah, kecipratan air kotor aja itu bisa meradang. Sebaliknya, kalau setelannya bener, kena musibah banjir besar, itu orang masih bisa ketawa-ketawa. Mas, kok masih ketawa-ketawa? Emang banjirnya ringan ya? Saudaranya nelpon. Kemarin sih parah, Bung. Tapi kalau sekarang tinggal sedada. Loh. Sedada masih dalam tuh, Mas. Dalam kalau dada manusia. Ini sedada kucing, gubrak. Kalau menurut Dr. Bloom dan ahli yang sealiran, muncul tidaknya endorfin di tubuh kita, itu nggak susah. Tinggal kitanya mau atau tidak. Memunculkan pengalaman menyenangkan di dalam pikiran, gitu ya. Itu bisa dengan menghayal aja dalam hati. Itu sudah bisa memicu endorfin. Sebab psikoneural immunological system kita, bagian dalam mengatur endorfin, itu tidak bisa membedakan antara kesenangan yang sungguhan atau kesenangan yang sekedar dihayalkan saja. Efek endorfin ini unik. Kalau deep sleep itu sulit, dipaksain juga nggak bisa. Tapi efek endorfin tidak seperti itu. Dia tidak tergantung pada kondisi luar. Dia cuma tergantung pada the power of mind, bukan the power of emak-emak. Efek endorfin ini bisa dimunculkan nyaris di semua situasi, di semua tempat, asal kitanya mau, yaitu untuk melawan stres, melawan kesakitan, melawan kesedihan, kemurungan, dan untuk membangkitkan energi fisik, mental, spiritual kita dari dalam. Dan kebahagiaan itu adalah satu pilihan. Nah, kemudian mesti diingat, apapun yang kita lakukan, lalu kita dapatkan efek endorfin yang menimbulkan kesenangan, kebahagiaan, itu durasinya ada batasnya. Endorfin yang keluar itu tidak akan eksis terus, dia akan berangsur hilang dan hilang dalam waktu sekitaran 12 jam maksimal. Jadi, supaya muncul lagi dan lagi, terus-menerus secara sinambung, hal-hal baik pemicu kebahagiaan dan endorfin itu harus kita lakukan berkesinambungan pula. Yang mau membaca bukunya Dr. William Bloom, silakan aja cari The Endorphin Effect yang dibikin sejak tahun 90-an dan ada ulasannya banyak di YouTube. Spesifiknya kalau menurut pendapat William Bloom, ada beberapa faktor kunci yang perlu menjadi perhatian agar kita optimal mendapatkan efek endorfin. Pertama itu kita harus fokus kepada pemicu-pemicu positif atau positive triggers. Kita harus bisa menikmati setiap momen, aktivitas, dan pikiran. Kemudian yang kedua perlu ada inner smile. Berilah diri kita sendiri perhatian dan kasih sayang. Kemudian ada cold beer, kiasan untuk memberi istirahat. Tubuh kita kasih rileks dari waktu ke waktu. Kemudian ada yang dia bilang biofilia. Kita perlu mengeratkan hubungan dengan lingkungan, semesta, dunia spiritual, dan kebaikan. Kemudian yang kelima, aktivitas harian yang rutin. Exercise ringan gitu 20 menitan. Itu bisa mengoptimalkan oksigenasi darah dan metabolisme secara umum. Cukup kayak gitu-gitu aja. Dan jadinya tidak sulit sebetulnya untuk menjadi orang yang lebih bahagia. Gitu doang sih. Semoga Anda bisa memahami dan menyimpulkan bahwa endorfin itu bisa dimunculkan oleh diri kalian sendiri sesuka hati, bahkan selama krisis, selama dalam posisi tertekan, kalian bisa setel diri untuk memunculkan banjir endorfin dan jadi feel good seketika. Tinggal mau atau enggak. Sekali lagi, bahagia adalah suatu pilihan. Nah, agar menjadi insan yang lebih solid, bisa feel good seketika gara-gara di-setel oleh diri sendiri, maka kemampuan memicu endorfin itu mungkin suatu keterampilan yang perlu dikuasai dan perlu senantiasa dilatih. Itu life skill, keterampilan dasar yang mestinya dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses, yaitu kurang lebihnya kita semua yang sudah subscribe ke kanal ini. Kalau yang belum subscribe sih terserah. Manfaatnya bisa seketika dan bisa juga menerus secara jangka panjang. Dengan keterampilan ini, orang bisa mantap secara lahir batin, semeleh, tidak gembrungsung, dan terbebas dari ketergantungan pada sekeliling. Dunia sedang geger sekalipun, orang lain sedang merajalela, lahir batin kalian bisa tetap semeleh. Di pihak lain, kalau tenang tidaknya kalian tergantung pada dunia dan orang lain yang di luar kontrol kalian sendiri, payahlah hidup ini. Jadi, setelah paham bagaimana endorfin tadi berfungsi, kalian bisa mencapai tingkat seperti itu tanpa perlu beli obat penenang yang mahal-mahal dan menguras kocek. Meskinya begitu. Terakhir, yuk marilah kita senantiasa merasa optimis, terus tersenyum, mensyukuri berkah dari Allah dan segenap anugerah yang kita dapatkan.
Berjalan tegaklah, maju ke depan, move on, menghadapi hari demi hari dengan sikap yang positif. Gembiralah dan bahagialah secara lahir dan batin. Barokah Allah, semoga keberuntungan senantiasa meliputi kita semua. Amin.